لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Iya apa? Kalau di Waalaikumsalam. Madinah, itu. Ring 1 itu berarti Langsung. hotel di depan. Jadi habis Nah. pelataran Masjid Nabawi, nah ini masih tutup semua nih. Oke. Alhamdulillah sudah azan ya. Sudah azan subuh. Pas ya kita masuk. Ya, pas masuk azan. Udah, sampahnya taruh sini. Waktu bahkan kalau mau dibawa pulang taruh di botol Iya. ya, bawa aja ya. Bawa aja. Insya Allah. Nikmat banget ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kita sudah selesai sholat subuh ya. Iya. Sudah selesai sholat subuh, masih tetap di Masjid Nabawi ya, di kota Madinah Al Munawwarah. Tepatnya di pelataran ya gitu. Ya, kita di pelataran masjidnya ya. Nah, itu masjid ada di belakang ya, tadi kita baru sholat subuh. Oke, sesuai janji kita ya, setelah sholat subuh kita akan cerita apa sih BMB, apa sih komunitas bersama menuju Baitullah ya. Dan channel ini pun bernama BMB ya Mas Taufik ya. Nah, jadi nanti kita akan ngobrol ya, karena Mas Taufik ya, atau Ustadz Taufik ya. Jadi kalau di Tanah Suci ini ya Dipanggilnya sering Ustadz ya? Iya, dipanggilnya sering Ustadz ya, barakallah. Ya, sama aja lah ya kan. Oke, jadi kita akan ulas BMB itu apa ya, sahabat ya. Oke, nah Mas Taufik, boleh dong, karena Mas Taufik ini kan salah satu pendiri ya, atau kalau bisa dibilang apa ya, bukan, kalau dalam dunia ini foundernya. Oke, Bahasa kerennya itu founder ya. Founder, bahasa kerennya founder ya. Oke, gimana Mas Taufik? BNB itu apa sih? Iya, terima kasih Mas Irawan. Kita ngobrol santai aja kali ya. Iya, santai. Kita ngobrol santai. Jadi sebenarnya BMB ya, bersama menuju Baitullah ini ya memang kita cetuskan. Jadi sebenarnya sih bukan saya saja. Jadi BMB itu terlahir itu atas pemikiran kita berdua nih awalnya. Jadi atas pemikiran saya, kemudian Mas Irawan juga. Jadi ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana sih sebenarnya biar ketika kita bersyiar Baitullah, ketika kita mensyiarkan Baitullah, kemudian agen dan marketing kita itu lebih paham, lebih mengetahui bagaimana sebenarnya apa yang dijual. Seperti itu. Jadi BMB itu sebenarnya wadah. Oke. Ya kan? Sebenarnya wadah. Jadi kita bentuk sebuah komunitas bersama menuju Baitullah, artinya wadah di mana kita berkumpul, saling bertukar informasi, berbagi pengalaman, sharing-sharing dan lain sebagainya ya. Dan tentunya di BMB juga nanti kita akan menyiapkan kurikulum untuk training, kemudian untuk memberikan seminar dan lain sebagainya kepada agen dan marketing, termasuk nanti ya calon-calon jamaah kita, Mas Irawan. Oke, siap. Oke, ya mungkin betul kata Mas Taufik ya, bahwa BMB ini lahir karena memang kebutuhan ya Mas Taufik ya, karena tadi untuk menjadi mitra ya, atau ibaratnya kita menjual jasa paket ibadah religi ini ya, itu nggak seperti menjual kita konvensional atau seperti tour travel wisata gitu kan. Itu memang mirip sih 11-12 ya sahabat ya, cuma ya tetap ada perbedaan ya, karena ini kan paket jualannya kita ibadah ya, bagaimanapun di sini sisi bisnisnya tetap ada ya. Tapi alhamdulillahnya ya sahabat, di sini kita ibaratnya kita menjual ya,
ibaratnya kita mendapatkan rezeki sambil beribadah. Nah, jadi banyak mitra-mitra kita, agen dan marketing itu sangat antusias ya, euforianya masya Allah tabarakallah luar biasa ya, karena memang di sini kita sambil ibadah. Betul kata Mas Taufik tadi ya, sebagai wadah. Nah, Terus apalagi Mas Taufik? tambahannya kayak gini. Jadi dari case yang ada ya, artinya dari beberapa kasus yang pernah terjadi gitu kan. Jadi betul tadi kan, artinya kita di umroh ya, artinya bisnis travel umroh ya kan, di bisnis travel umroh itu kan sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh memang ada dua ini tadi ada dua keuntungan sebenarnya. Pertama dari segi bisnisnya ya, dari segi keuangan kita dapat finansial yang namanya bisnis travel kan, travel ada. Nah, satunya lagi ini kan ada nilai ibadahnya sebenarnya umroh. Kita mengajak, memberikan kemudahan, memberikan pelayanan kepada tamu-tamu Allah. Itu sebenarnya ada nilai ibadahnya. Nah, makanya yang di posisi atau di sisi nilai ibadah inilah yang perlu kita tekankan kepada marketing, mitra dan lain sebagainya. Karena ini bukan hanya bicara soal duit gitu kan. Orang setor kita dapat keuntungan, dapat fee, dapat ini, bukan hanya itu, tapi ada faktor untuk kita bisa melayani terhadap calon-calon tamu Allah ini. Setuju. Itu yang harus kita berikan pemahaman yang lebih kepada si mitra-mitra dan lain sebagainya. Makanya di BNB inilah nanti ada training kayak kan, ada ibaratnya bimbingan lah, coaching lah istilahnya untuk para mitra-mitra, agen, marketing dan semuanya gitu kan yang tergabung di BNB. Oke, saya sangat setuju sekali Mas Taufik ya. Jadi memang sih untuk bergabung menjadi mitra kita itu gratis ya. Jadi mungkin sahabat kita perlu floorkan dulu bahwa BNB ini adalah komunitas ya. Komunitas yang insya Allah memang baru terbentuk ya, atau baru launching ibaratnya itu Februari kemarin ya, Februari tahun 2020 kemarin. Nah, kita juga lagi pengurusan untuk masalah ADART-nya ya, bagaimanapun kita menghormatin ya legalitas yang ada di pemerintah Indonesia ya, kita tetap nanti buat secara komunitas, legalitasnya ada, ADART-nya ada, nanti kita juga izin mungkin kalau instansi terkait itu namanya kalau nggak salah Kesbangpol, Persatuan, saya lupa itu Mas. Pokoknya untuk urusan itu nanti kita tetap mengurus ya sahabat ya. Nah, sebenarnya untuk menjadi mitra atau agen atau marketing itu gratis ya. Sekali lagi mungkin kita infokan bahwa BNB ini disupport langsung oleh Dream Group ya, perusahaan Dream Group lewat anak perusahaannya yang bernama PT Al Sabwah Wisata Mandiri secara izin di Kemenaknya, atau brandnya biasa kita kenal dengan Smart Umroh ya. Nah, dengan Smart Umroh ya ini ya, karena udah sangat terkenal sekali. Tapi untuk Smart Umroh atau di Dream Group nanti kita bakal ulas ya nanti next time ya. Next time kita bahas BNB-nya dulu ya. Kita di sini bahas BNB-nya dulu. Yang penting BNB ini disupport oleh Smart Umroh ya. Percuma dong kita punya komunitas, visinya adalah mengajak masyarakat Indonesia untuk menuju ke Baitullah, mempermudah, tapi kita nggak punya kendaraannya. Betul. Kita sebenarnya memberangkatkannya lewat mana kan ya, kendaraannya kita udah siap duluan seperti itu. Tapi nggak mau tapi cuaca di sini tambah dingin nih ya. Jadi memang ini ya, kita keberangkatan kali ini emang cuacanya gimana sih Mas Taufik? Betul, dari bulan ini pakai jaket dulu lah, dingin kayaknya ya. Ya, ini pakai saya jaket. sudah dari tadi udah pakai jaket. Nah, dingin. Karena gini, dari bulan Desember Januari itu musim dingin. Musim dingin ya di sini. Ini sebenarnya sudah musim peralihan antara musim dingin ke musim panas. Cuman hawa dinginnya ini karena anginnya cukup kencang, jadi lumayan terasa dinginnya. Apalagi di tengah malam, dini hari sampai subuh itu pagi itu masih ini. Transisi aja dinginnya seperti ini ya. Apalagi kalau musim dinginnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita lihat perakiraan, coba Mas Ronald. Hari ini apa nih? Wah, 15 derajat nih. Masya Allah ini ya. 15 ya. 15. Bahkan kayaknya kemarin lebih dingin lagi. Lebih dingin ya, mungkin kisaran 10 sampai 11 derajat ya. Iya, 10. Wah, itu kalau di tempat saya Mas Taufik, bukan nggak cocok ya, hampir tidak pernah ada suhu seperti itu. Ya kalau di Indonesia rata-rata kan nggak pernah cuaca kecuali di puncak ya. Ya, kecuali memang daerah-daerah seperti mungkin Batu Malang ya kan, kemudian Bogor di puncak ya, itu daerah Cisarua itu memang terbiasa.
Oke. Kita kembali ke BNB ya, sahabat ya. Memang nanti di BNB itu untuk bergabung untuk BNB memang kita gratis ya. Jadi mitra ini terbagi menjadi dua ya. Iya, Mas Topik ya. Secara garis besarnya dua. Iya, ada marketing dan agen. Ada agen. Boleh dijelasin nggak sih Mas Topik perbedaan mitra kita ini marketing dan agen itu seperti apa? Oke. Jadi secara garis besar ya di BNB itu kita punya dua mitra. Jadi namanya dua mitra, tipe ya. Dua tipe lah. Okay. Dua tipe. Jadi pertama itu marketing. Jadi marketing ini sifatnya menjual ya. Jadi marketing itu sama lah mungkin seperti marketing apa dan lain sebagainya. Jadi dia hanya menjual produk atau paket yang disiapkan oleh kantor cabang ataupun kantor pusat. Ya, jadi dia hanya menjual. Jadi contoh misalkan ini keberangkatan untuk bulan Ramadan harganya sekian, dia jual ya kepada calon-calon jamaah nih, baik keluarga, teman dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ketika penjualan itu didapatkan, nah lalu si marketing ini mendapatkan fee atau komisi atau ujroh ya sesuai dengan paketan yang dijual-jual. Ya berkisar dari 1,5 juta, 2 juta, bisa 2,5 juta, bisa 3 juta, tergantung nanti dari paketannya itu ya. Nah itu kalau marketing. Nah, berbeda dengan agen ya kan. Kalau agen ini lebih apa ya, istilahnya lebih luas cakupannya. Karena pertama agen bisa nih merekrut marketingnya dia sendiri. Ya kan, kastanya lebih tinggi lah ya. Kalau bicara kasta. Ya, jadi si agen ini boleh dia punya marketing nih. Oh, aku punya marketing ini dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian si agen ini ya, kalau tadi marketing dia hanya menjual paketan yang sudah disiapkan oleh kantor cabang ataupun kantor pusat. Nah, kalau si agen ini bisa apa ya, kalau istilah meramu. Koki itu meramu ya? Meracik ya. Jadi bisa menentukan tanggal keberangkatan sendiri, kemudian memilih hotel sendiri, memilih pesawat, mau berapa lama umrohnya kan. Kemudian nanti seperti apa itinerary dan lain sebagainya. Mau misalnya contoh di Mekah berapa hari, di Madinah, terus ada di Jeddahnya misalnya, atau mau plus negara lain misalnya, itu bisa ya Mas Topik. Itu bisa. Nah, jadi sifatnya kalau agent itu kepada kantor cabang itu bisa istilahnya B2B, business to business. Jadi harga pokok yang dikasih oleh kantor, contoh misalnya untuk paket ini kita kasih dengan harga sekian. Nah, si agent itu boleh markup harganya untuk dijual ke calon jamaah. Nah, dengan syarat, ada syaratnya Mas Irawan. Oh, ada syaratnya ya. Ada syaratnya tentunya. Kalau cuma jamaah 1-2 orang nggak bisa. Jadi minimal untuk si agent menentukan tanggal dan lain sebagainya tadi, meramu tadi, meracik tadi, itu minimal satu grup ya. Satu grup di tempat kita itu ada minimal 20 ya. 30 boleh, 40 lebih bagus lagi. Ya kan, maksimal tuh satu grup tuh 45. Ya, satu grup tuh 45. Itu ya. Berarti satu bis ya Mas. Satu bis besar gitu kan. Itu paling inilah. Dan harga 20, 30 dan 40 itu juga berbeda kan. Nah, di samping si agen berhak juga menjual yang paketan yang sudah disiapkan oleh kantor. Itu bebas. Itu sama. Tapi kalau si agen ini bikin tanggal keberangkatan sendiri dan lain sebagainya per grup itu maka keuntungannya bisa dibilang bisa lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi bisnis to bisnisnya seperti itu. Itu bedanya antara marketing dan agen. Otomatis ujroh atau komisinya lebih besar agen loh ya. Oh pasti. Karena si agen kan dia punya marketing kan, nah, dia pasti kasih ke marketingnya juga. Nah, tapi untuk jadi agen, Mas Irawan sudah tahu kan? Ya, kita punya syarat. Ya, tidak langsung tiba-tiba atau ujuk-ujuk, oh saya mau jadi agen, nggak bisa. Seperti itu. Ya, karena memang di BNB kita untuk jadi marketing sangat mudah. Syarat secara harfiah nggak ada sih. Nggak ada. Ya paling memang kita ada biaya yang dikeluarkan, sahabat. Tapi biaya itu pun untuk membayar atau mengganti yang mitra beli gitu. Nah, ya contohnya kan nanti pasti ada MOU ya. Pasti MOU karena apa ya, memang kita syarat itu memang kita harus ada MOU, nanti sahabat harus ada tanda tangan di atas materai ya kan. Jadi untuk biaya materainya, untuk biaya percetakannya, nanti juga dapat kartu ya, mungkin nanti dapat ID card seperti ini ya juga ya, itu ID card. Nah, terus kita juga nanti ada seperti buklet ya, spanduk untuk promosi, ada brosur. Nah, seperti itu. Jadi
jadi mitranya, jadi marketingnya gratis. Nah, cuman yang namanya marketing ya kan, kita masa nggak punya apa-apa nih, alat perang lah, alat perangnya nggak ada kan, iya. nggak mungkin nggak jalan. Jadi itu tuh diberikan atau kita siapkan untuk si marketing bisa jalan. Buat apa jadi marketing kalau nggak ada alat perangnya kan? Bunuh diri kita di medan perang. Betul sekali. Kayak gitu. Betul sekali. Oke, itu untuk marketing. Nah, untuk agen, Mas Topik, memang kita ada syarat tertentu ya. Betul. Selain memang ada juga yang dibayar ya. Kalau agen ini nanti memang pembayaran untuk ke BNB-nya memang sedikit lebih besar daripada marketing. Cuma kalau nggak salah agen dapat perlengkapan langsung. Betul. Ya. Jadi ada sampel, ada contoh Ya, perlengkapannya. komplit. Karena memang agen ini kita sarankan di rumahnya minimal ya, di rumahnya itu ada tempat untuk menerima ya. Betul. Jadi wadah informasinya. Betul. Karena kan si agen-agen ini punya marketing gitu. Nah, Betul. marketing kan pasti akan bertanya di mana kalau saya ada jamaah nih pengen ngobrol di mana. Nah, itu agen harus menyediakan. Ya, Betul. syukur-syukur misalkan agen menyiapkan tempat khusus. Karena beberapa agen kita juga sampai sewa ruko ya. Iya, ada yang punya ruko. Sampai ruang tamunya didesain. Gitu. Betul. Nah, itu alhamdulillah. Jadi lebih untuk menarik ya, untuk lebih percaya lagi ya jemaah. Nah, kemudian juga si agen ini punya syarat mutlak sudah pernah umroh ya. Benar ya, gitu. Jadi untuk jadi agen itu nggak bisa langsung loncat jadi agen, sahabat. Jadi harus dari marketing dulu. Iya, marketing dulu, Ya. lalu umroh dulu bersama Umroh kita dulu, kan. ya. Nah, Akhirnya sama-sama umroh atau sudah pernah umroh lah. ya, sudah pernah umroh lah, tidak harus berangkat lewat kita kan. Lewat kita ya. Ya. Dan minimal juga ya pernah ibaratnya meng-hire lah atau pernah mengajak ya beberapa jamaah ya kan. Karena gini, agen itu kan punya marketing ya Mas Topik ya. Nanti kalau ditanya-tanya agennya nggak tahu ya kan, wah itu repot gitu ya. Nah, jadi apa ya, kredibilitas seorang agen juga dipertaruhkan di sini ya. Tapi mudah lah sahabat ya untuk itu. Insyaallah. Cara siarnya bagaimana, saya cara ininya bagaimana, itu gimana Mas? Oke. Jadi pertama ketika rekan-rekan atau sahabat-sahabat semua ingin bergabung di BMB, itu tidak ada batasan ya. Artinya mau umur berapapun, mau bagaimanapun ya latar belakangnya, kita tidak ada batasan. Jadi siapapun itu, baik ASN misalnya, nggak masalah gitu kan, selama itu tidak mengganggu. Dan insya Allah kita ini kan bersyiar ya, jadi mempromosikan umroh ya kan, sekaligus bersyiar mengajak orang ke Baitullah ya, istilahnya sambil jalan lah seperti itu. Jadi contoh gini, tadi Mas Irawan tanya bagaimana kalau kita bergabung, sedangkan sebelumnya kita nih belum punya basic. Belum punya basic, pernah jualan pakaian umroh dan belum pernah umroh sama sekali mungkin gitu kan. Jadi bingung gimana. Nah, jadi pertama kita tidak terlalu menyarankan untuk ketika bergabung di BMB langsung nih ujuk-ujuk langsung ayo umroh kayak gini Langsung presentasi langsung ya. Iya, langsung itu kita tidak menyarankan seperti itu. Artinya bukan tidak boleh, tetapi tidak menyarankan. Nah, lebih bagus nantinya ketika kita bergabung, karena sebentar Mas Irawan. Ini dibuka ya. Ini momentumnya pas ini. Iya. Nah, ini alhamdulillah sahabat BMB, break sebentar ya. Ya. Nah, ini kebetulan kita break lihat ya. sebentar karena itu di sini payungnya sudah mulai terbuka ya. Ada momentum bagus nih. Ya, karena memang khasnya mungkin beberapa jamaah kesini pasti tidak melupakan untuk mengambil momen ini ya. Ini luar biasa ya. Jadi payung-payung raksasa ini yang menaungi jamaah-jamaah yang sholat di pelataran kalau siang hari kan, seperti itu. Karena memang pada saat cuaca ekstrim panasnya luar biasa ya. Biasanya di musim haji ya Mas Topik ya. Iya. Bulan Ramadan sudah mulai. Bulan Ramadan sudah mulai ya. Ini sangat membantu sekali ya. Karena untuk supaya jamaah-jamaah tidak panas. Karena sahabat, ini masjid luar biasa. Ya. Kadang sholat Jumat ya. Sholat Jumat mungkin di tempat kita berangkat 1 jam sebelum, itu sudah sangat cepat. Iya. Ya kan? Di sini sahabat, 1 jam sebelum berangkat ini pelataran masjid sudah penuh dan mungkin sudah ditutup pintunya semua. Ya, pada saat sekarang itu kalau sudah azan masuk
itu udah nggak bisa masuk kita di gerbang. Di gerbang nggak bisa masuk loh, bukan masuk masjid. Bukan, masuk pelataran. Pelataran loh, masuk pelataran aja udah ditutup saking penuhnya. Jadi Nah ini sudah mulai terbuka ya. memang Masya Allah, tabarakallah. Dari dulu kita memang kalau ke masjid Nabawi sangat senang sekali ya untuk melihat ini, karena teknologinya luar biasa. Ya. Dan udah lama kan Ya, sudah lama. Ini nih ya Mas Taufik ya, dia seperti payung terbalik ya. Iya, Payung terbalik. bentuknya Jadi, payung terbalik. Jadi air misal hujan pun ya airnya masuknya ke tengah tiang sini. Betul. Tapi di tanah suci ya sahabat, hujan Jarang. itu jarang. Setahun paling 2-3 kali ya. 2-3 kali, Pak. Paling 6 kali lah setahun itu. Sangat jarang. Sudah hampir terbuka sempurna. Luar biasa. Melihat prosesnya aja kita takjub. Benar. Itu bagus. Ini udah hampir sempurna. Ini nanti dia menjelang maghrib ya, dia tertutup lagi ya otomatis ya. Iya, kadang-kadang bisa sampai malam juga sih. Sampai malam ya. Iya, itu baru ditutup. Oke, sudah sempurna ya. Asik ya. Payung raksasa. Oke, mungkin kita lanjut lanjut ya. Kita lanjut Mas Taufik. Oke, kurikulum. Nah, jadi bagi sahabat BMB yang nanti baru bergabung, nanti pertama ada kurikulum. Jadi kurikulum itulah yang nanti akan memberikan kita informasi-informasi, kemudian sambil belajar lah gitu Mas Irwan. Nah, jadi pertama dalam 1 bulan itu kita ada 2 atau 3 kali acara. Oke, dalam 1 bulan. 1 bulan ya. 2 atau 3 kali acara. Jadi 2-3 kali acara itu apa aja? Pertama itu training. Jadi training khusus marketing ataupun agent. Oke. Ya, di sana dibahas tuntas bagaimana sih mensiarkan umroh. Kemudian apa sih sebenarnya komponen-komponen umroh itu? Apa yang perlu diperhatikan? Apa yang perlu nanti yang perlu disampaikan ke calon jamaah dan sebagainya? Itu kita kupas tuntas di yang namanya training. Oke. Jadi ada training namanya nanti adalah pokoknya kita nanti training, sifatnya itu training. Itu pertemuan pertama ya? Iya, yang memang dalam 1 bulan itu pasti ada. Pasti ada. Karena sahabat-sahabat BNB, marketing di Smart Umroh sekalipun di BNB pasti ada tiap bulan kan. Jadi kita perlu terus memberikan training. Dan sebenarnya training itu gratis, tidak bayar training ya, karena yang ngisi juga paling kepala cabang dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya training supaya acara itu kondusif, bagus dan sebagainya, kita perlu tempat dong. Iya, Kita perlu tempat yang ibaratnya representatif. Nah itu ada biaya. Ya, jadi istilahnya kalau kita mau ikut training, kita biayain diri kita sendiri nih. Iya. Untuk makannya, kemudian untuk tempatnya, gitu kan. Jadi BNB tidak mengambil keuntungan dari situ, ya kan. Artinya kita bayar makan sama bayar tempatnya. Pematerinya gratis, nggak ada yang dibayar, gitu kan, seperti itu. Jadi seperti itu. Artinya training seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama acaranya. Yang kedua itu ada yang namanya nanti seperti apa ya? Seperti tablik akbar ataupun nanti manasik akbar ataupun istilahnya nanti apa ya? Seperti presentasi mengenai umroh. Tetapi untuk para calon-calon tamu Allah, calon-calon jamaah. Nah, gitu. Berarti di sini setelah di training tadi mitra-mitra kita mulai mengundang ya. Iya, untuk ikut tablik akbar ya. Pertama betul, dan dia biar melihat contoh bagaimana sih mempresentasikan umroh itu seperti itu. Jadi di acara nanti marketing itu mengundang saja, dia tinggal mengundang, memberikan informasi kepada teman, keluarga. Kalau ini loh ada acara, ada kajian misalnya kan, ada kajian tentang umroh misalnya kan. Nah, nanti dia hadir, sejalan jamaah hadir yang memberikan presentasi nanti ustadz siapa misalnya kan, atau pimpinan cabang atau nanti dari siapa yang memberikan seperti apa sebenarnya berumroh dan lain sebagainya. Nah, sehingga membuat si calon-calon jamaahnya tertarik, ya kan. Nah, situ dengan nilai-nilai seperti ini. Artinya kita secara tulus, artinya ikhlas lillahi ta'ala, kita mengajak orang untuk berumroh, ya kan. Nah, itu tadi ya. Orang itu mau umroh lewat kita atau di travel lain,
Nah itu yang harus dipahami nih oleh marketing kita, sahabat BNB. Jadi dia mau ikut market travel lain pun kita tidak masalah. Tapi lebih bagus, alhamdulillah lagi ikut dengan travel kita kan, seperti itu. Jadi ada ininya, ada apa-apa. Tapi yang penting kita nggak boleh dalam artian kenapa sih ikut dengarkan acaranya di tempat kita tapi tiba-tiba berangkatnya lewat travel lain, lalu ngedumel kan, lalu bicara yang enggak. Nah itu yang nanti yang betul-betul kita tanamkan di BNB. Artinya kalau kita sering dengar kata-kata ustadz, kata-kata Pak Kiai kan, artinya yang namanya rezeki itu tidak pernah tertukar. Betul. Jadi sekali. jangan khawatir untuk itu ya. Ya setuju ya sahabat ya. Jadi apa yang dikatakan Mas Topik tadi ya. Jadi memang kita nanti ada dua acara. Ya, 2 acara dulu. Karena dari sisi training pun memang saya sangat setuju karena estetika, etika itu betul-betul harus dijaga. Apalagi kita jualannya atau kita ini mempromosikan ibadah, paket ibadah. Ya, memang ini jasa yang kita jual jasa. Cuma jasanya itu adalah paket ibadah di mana orang atau masyarakat Indonesia datang ke sini ya memang khusus buat ibadah seperti itu. Oke, itu tadi membahas kurikulum ya. Nah, mungkin kita juga perlu beritahukan nih Mas Topik ya. Jadi sebenarnya bersama menuju Baitullah itu betul-betul kita itu visinya adalah bagaimana memudahkan masyarakat ya Indonesia menuju ke Baitullah itu mudah. Betul. Ya, mungkin kalau untuk berhaji memang kita pakai kuota ya. Pakai kuota. Tapi kita di BNB menjual sebenarnya. Paket haji khusus ya, dan paket beroda. Tapi nanti kita akan ulas kita mungkin khusus sesi berikutnya lah. Ya, kita fokus ke umroh ya. Jadi untuk ke tanah suci ya, bertemu makam atau ziarah ya, karena luar biasa sahabat kalau harus diingat begitu kita ke Rauda ya, melihat dari sejauh saja bahwa di sini di makaman Rasulullah tetesan air mata tuh nggak terbendung lagi ya. Iya, nggak terasa mengucur sendiri. Iya, mengucur karena memang rindu, kita sangat rindu banget ya ke rumah Allah di sini ya. Jadi kembali lagi kita betul-betul memudahkan masyarakat Indonesia bagaimana ke Baitullah itu. Karena anggapan orang hanya orang yang punya duit. Ya memang kesini perlu uang, perlu biaya. Tapi kan asalkan kita punya niat, semua jalan itu dimudahkan. Ya contoh kita ada berapa? 4 cara ya. Ya. 4 cara ya. Apa itu Mas Topik 4 caranya? Jadi nanti lebih spesifik kita ulas di waktu kita bicara tentang umrohnya ya. Tapi yang jelas di BNB kita memberikan ada 4 cara sebenarnya, ada 4 metode atau cara atau langkah untuk kita bisa berangkat nih umroh dulu, ya kan, atau haji. Pertama, ya jelas dong. Pertama kita bayar tunai. Cash. Kita punya uang langsung bayar. Kita punya uang. Sekian harga paketnya kita bayar cash, berangkat, ya kan? Itu pertama. Yang kedua ada yang namanya menabung, ya kan? Artinya nih, tapi menabung bukan di travel kita ya, bukan di Smart Umrohnya Mas Irawan, tetapi di bank. Di bank. Yang sudah kita kerjasama ya. Betul. Jadi banknya syariah yang pasti ya. Betul, syariah. Jadi banknya ini kita sebut brand boleh nggak ya? Jangan ya dulu ya. Ya. Tapi kerjasama kita, pokoknya bank syariah lah. Iya, bank syariah. Yang punyanya pemerintah lah seperti itu. Tahu lah sudah apa itu. Sudah gabung masalahnya. Iya. Sekarang sudah termerger ya. Merger sudah. Oke. Jadi dari bank syariah itu kita kerjasama nih, sudah PT Alsa Wisata Mandiri, Dream Group itu sudah kerjasama dengan bank syariah tersebut. Jadi setiap jamaah yang mau berangkat umroh atau haji plus atau haji khusus itu bisa menabung di sana. Jadi pihak kita travel tidak bisa mengganggu uangnya nih. Jadi aman nih, uang jamaah tuh aman. Jadi si pihak travel tidak bisa mengambil uangnya ketika itu belum cukup untuk berangkat. Si jamaah pun tidak bisa mengambil uangnya. Oh, dia sistemnya kayak terlock begitu. Betul. Ya, kayak tabungan haji. Betul. Ya, benar. Kecuali ini bukan dalam artian ketika kita nabung lalu sama sekali tidak bisa diambil. Kalau misalnya ini terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, pengen mengambil juga itu boleh. Artinya berarti membatalkan menabung tersebut. Ya, itu pun tidak bisa diambil sebagian. Yang saya tahu itu langsung diambil semuanya. Betul. Jadi kalau itu makanya terjadi pembatalan kan. Contoh ini sudah sekian bulan misalnya nih, kebetulan ada musibah misalnya mau dipakai, ya sudah. Jadi aku mau pakai separuhnya nggak bisa. Jadi langsung dibatalkan, langsung ditarik semuanya oleh si
jamaah. Jadi dia tidak terdaftar lagi di calon jamaah kita seperti itu. Oke, yang ketiga Mas Taufik. Ya, yang ketiga ini yang luar Favorit. biasa nih. Luar biasa. Jadi luar biasa banyak peminatnya di seluruh Indonesia Mas Irawan. Iya. Jadi yang ketiga ini ada kita punya yang namanya dana talangan Atau pembiayaan ya. atau menggunakan pembiayaan. Iya. Jadi kita cukup bayar DP, Iya. ya DP. Nah kemudian sisanya itu bisa dibayar setelah kita pulang Oh. dari umroh, ya. Mau 3 bulan waktunya, ya kan? Mau 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, maksimal 3 tahun. Jadi bisa dicicil sebenarnya. Artinya kalau misalnya kita umroh DP sekian, sisanya berapa, itu nanti bisa dicicil gitu kan. Cuman memang kita bekerja sama dengan salah satu pembiayaan juga ya, dengan jelas, dengan tentunya dengan akad yang sesuai dengan syariah ya. Jadi kalau tidak salah nama akadnya itu ijarah multijasa. Jadi itu akadnya sesuai. Jadi, Memang halal ya. Halal. Sama Jadi, MUI ya. ada fatwa MUI-nya, fatwa DSN Dewan Syariah Nasional, kemudian fatwa MUI-nya ada, dan nanti mungkin kalau rekan-rekan pengen lihat ada kok di YouTube mengenai membahas masalah dana talangan ini boleh apa tidaknya ya. Tapi itu tergantung kembali kepada masing-masing personal. Jadi mau memakai itu menganggap itu bahwa kayaknya nggak boleh nih misalnya kan, ya udah nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Ada cara pertama, bayar langsung, Iya. atau menabung, bisa gitu kan. Tapi bagi yang merasa ini saya kayaknya ambil yang ketiga deh, pakai dana talangan, karena kalau nabung kayaknya nggak kekumpul-kumpul nih, Iya. misalkan kan. Karena memang kalau memang dia secara syariah memang yang berkaitan dengan riba pasti akan tersingkirkan. Ya, contohnya di sini nggak ada denda ya Mas Taufik. Ya? Betul. Terus juga nggak ada bunganya ya. Nggak. Ya, karena nggak berbunga. Karena memang akad di depannya itu beda. Ya. Ya, karena terkadang juga jamaah nih gini, orang masyarakat masyarakat yang baru itu terkadang wah ini berangkat apa enggak ya travelnya. Jadi kadang dia pakai itu tuh, pakai cara yang ketiga tadi. Begitu pulang dia langsung lunasin. Gitu. Ada juga. Ya, seperti itu. Jadi ya metodenya beda dan itu tergantung kepercayaan atau masak masing-masing ya sahabat. Nah terus cara yang terakhir nih. Nah ini cara terakhir nih favorit juga nih. Favorit juga ya? Favorit kenapa? Karena yang cara terakhir ini luar biasa. Ini yang menunjukkan bahwa ternyata ke Baitullah itu bisa tanpa uang. Gratis dong. Luar biasa ya. Masya Allah. Ya, gratis. Jadi gratis ini bisa gitu kan, bisa kalau sahabat semua ya kan bergabung di komunitas BMB kita. Oh iya, tentunya seperti itu. Ya, karena memang kita nanti di kurikulum ada tekniknya bagaimana. Wah, saya ini nggak punya uang, Pak Topik. Pas-pasan gitu, nih kan, kita buat di pas-pasan rumah, gitu dan kan. lain-lain. Nah, ternyata itu bisa. Karena memang kita ada rahasianya. Bagaimana kalau menjadi mitra BNB itu bisa berangkat gratis. Betul sekali. Ya, memang tetap bayar gitu. Cuma dananya itu nanti dapatnya ya karena kita bergabung di BNB tadi. Betul. Ya, jadi seperti itu. perjalanan umrohnya tetap bayar dia, Iya. cuman uangnya ada lah, dapat lah dari itu. Ya. Dari BNB lah. Itu rahasia perusahaan. Wah, luar biasa. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Lebih rinci lagi seperti apa sih sebenarnya kalau mau umroh gratis di BNB. Ya, kita bahas. Jangan lupa. Ya. Oke. Seperti itu. Mungkin cuaca sudah ini Ya. sudah terasa sedikit hangat ya, walaupun masih dingin ini. Tapi ini udah siang. Oke, kita segera kembali ke hotel. Oke, sarapan dulu kita. Ya, kita sarapan karena sahabat BNB kita ini kalau berangkat umroh tidak bisa mengkiaskan seperti jamaah. Ya. Karena keberangkatan kali ini kita konsorsium 3 cabang ya. Nanti kita bakal ngobrol juga nanti sama Ibu Yuli. Iya, ada satu lagi kepala cabang. Yuli ya. Karena memang kalau di Masjid Nabawi ini kita terpisah. Perempuan laki-laki terpisah. Dan jaraknya lumayan jauh pintunya gitu. Jadi tadi tidak sempat kita ngajak ngobrol ke sini. Tapi nanti kita bakal ngobrol ya sama Ibu Yuli. Beliau adalah kepala cabang Smart Umroh di Kalimantan Timur ya, tepatnya di Kota Berau. Ya, kalau Mas Topik ini kebetulan di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, dan saya sendiri sahabat BNB kita di Kalimantan Utara atau tepatnya di Kota Tarakan ya. Oke, mungkin yang saya bilang tadi ya, kita berangkat ini bukan sebagai jamaah, sebagai juga tour leader ya. Gitu. Kita harus mengayomi, melayani. Ya, sampai sedetail apapun buat kenyamanan ibadah
para jamaah kita. Jadi jangan bilang wah enak nih kita sering berangkat, enggak juga seperti itu ya. Alhamdulillahnya kita bisa lebih dari satu kali ke sini. Cuma memang tugas utama kita adalah bagaimana melayani jamaah, para jamaah supaya nyaman beribadah di sini lebih khusyuk ya, sahabat ya. Begitu ya Mas Taufik. Betul sekali. Oke. Mungkin itu aja ya, karena durasi ini terlalu panjang sudah ya. Nantikan terus video-video kita ya di komunitas BNB ya seputar ibadah umroh Haji Plus ya. Kita akan nanti mengulas tempat-tempat ya yang berada di sini. Setiap keberangkatan kita bakal upload, kan? Kemudian nanti training ya. Kita akan share juga. Ada share juga. Jadi mungkin setelah menonton video kita mungkin tergerak hatinya ya kan, ternyata ke menuju Baitullah itu sangat mudah. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa apa itu? Oh ya, jangan lupa ya subscribe channel kita. Subscribe, ya, like ya, komen juga dan share ya. Oke. Semoga siapa tahu dengan share atau Anda membagikan ya, sahabat BNB ya mendapat pahala juga. Betul. Gara-gara video yang sahabat bagikan, mungkin ada sahabat keluarga tergerak untuk ikut, itu pahalanya luar biasa. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.